yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya, makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Jadi ini bukan tentang egoisme siapa bikin siapa dan segala macamnya, bukan. Ini tentang saya pengen dan mungkin banyak orang juga pengen apa yang dikerjakan itu punya dampak positif buat masyarakat, dan ya udah pakai aja, nggak usah nyebut siapa-siapa juga fine-fine aja kok. Yang penting kebijakannya bagus buat masyarakat gitu. Anda nggak tahu, Anda nggak tahu makanya jangan ngomong. Jadi berapa Bu Irma? Kalau Ya misalnya gini ya, benar? saya kasih tahu. Jangan cak, nggak perlu cak Bapak. Bapak tenang aja, ada saatnya Bapak nanti bicara. Oh tahu, saya nih wakil tapi saya anggota itu, DPR. Itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya sama penyelesaian laporan Bu. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana itu ke daerah. Setuju. Di mana saya bisa menyetujui mana yang DAK, mana yang DAU, itu saya tahu persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, baru-baru ini pemerintah meluncurkan program Lapor Mas Wapres, yang mana semua warga negara berhak mengeluarkan keluh kesahnya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran. Dan program ini mendapatkan respon pro dan kontra dari masyarakat. Kita lagi ngomongin policy gitu. Kalau misalnya tadi bilang dikasih tahu dulu, kamu anak muda, mestinya apresiasi. Justru yang saya lakukan adalah mengingatkan, Mas Wapres, ini tuh sudah ada loh dikerjakan di Lapor 1708 dari zaman SBY. Ini udah ada loh contohnya di DKI Jakarta. Pakai jaki, ya udah pakai itu aja, silahkan ditiru. Nggak mau nyebut siapa yang bikin, fine, nggak ada masalah. Karena yang kita butuhkan adalah kebijakan yang bisa dirasakan oleh semua orang gitu kira-kira. Jadi bukan dalam konteks ini belum dikerjakan. Justru ibaratnya gini, sebelum jalannya mundur jauh ke belakang, baru nanti sadar, oh iya ternyata arahnya salah ya gitu. Lebih baik kita kerjakan sekarang secepatnya, diingetin, syukur-syukur didengarkan dan lalu dikoreksi gitu. Dan ketika itu didengarkan dan dikoreksi, alhamdulillah berarti apa yang sudah dikerjakan oleh anak bangsa, banyak orang ini lewat open government, lewat Lapor 1708, lewat Jakarta Kita dan segala macamnya, dan kanal-kanal aduan yang juga dimiliki oleh banyak kepala daerah, misalnya Jabar punya Jabar Quick Response gitu segala macam, itu bisa ditiru, dipakai, dan akhirnya bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi ini bukan tentang egoisme siapa bikin siapa dan segala macamnya, bukan. Ini tentang saya pengen dan mungkin banyak orang juga pengen apa yang dikerjakan itu punya dampak positif buat masyarakat, dan ya udah pakai aja, nggak usah nyebut siapa-siapa juga fine-fine aja kok. Yang penting kebijakannya bagus buat masyarakat gitu kira-kira. Saya jawab, yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya, itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk-cecunguk di bawah, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Sedikit Om Bang Karni, sorry saya jawab dulu ya, saya kasih tahu kamu. Kamu tahu nggak transfer daerah yang kamu katakan tadi salah? Berapa banyak provinsi yang mampu yang punya pendapatan daerah yang bisa membiayai daerahnya sendiri? Saya tanya, tahu nggak? Nggak ada ininya sih, nggak ada relasinya sebenarnya. Anda nggak tahu, makanya jangan ngomong. Jadi berapa Bu Irma? Kalau ya gini ya, saya kasih tahu. Jangan cak, nggak perlu cak Bapak. Bapak tenang aja, ada saatnya Bapak nanti bicara. Sekarang zaman digital sudah lebih canggih, ya kan? Tapi Pak Gibran ini minta mereka datang supaya dia bisa lihat dengan mata kepala sendiri mana sih yang betul-betul masalah yang harus diselesaikan. Ya. Kan begitu. Makanya saya bilang tadi, jangan bilang mundur ke belakang. Ya. Ini langkah besar, karena kenapa saya bilang langkah besar? Wakil presiden yang melakukan. Kalau TGUPP yang melakukan, kalau di SBY itu memang ada helpdesk-nya yang melakukan, pasti beda. Karena mereka nggak punya otoritas. Nah ini ada orang yang punya otoritas, itu loh maksud saya. Ya, tapi sedikit koreksi Bu, jadi dana transfer daerah itu ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Saya nih wakil tapi saya anggota itu, DPR. Itu tidak ada hubungannya, sama penyelesaian laporan Bu. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana itu ke daerah. Setuju. Di mana saya bisa menyetujui mana yang DAK, mana yang DAU, itu saya tahu persis. Tapi kan nggak ada hubungannya sama laporan Bu. Berapa yang namanya? Oh enggak. Jadi apakah gini? Sorry. Berapa yang dibutuhkan daerah hari ini tahu nggak pakai apa? Kalau kemarin itu ya, itu daerah bisa mengajukan seenak-enaknya. Berapa yang dibutuhkan? Mandatory spending 10%, 20%.
Sekarang nggak boleh lagi pakai blueprint, ya, pakai peta jalan, harus jelas, sehingga dana yang digelontorkan ke daerah itu sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh daerah. Nah, kenapa saya tadi bilang ini langkah maju, bukan langkah mundur, karena di sini ada otoritas yang kemarin nggak ada otoritas. Sorry Bu, sebentar Bang Kali, klarifikasi sedikit. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak nyelesain laporan, itu berpengaruh sama DAU sama DAK-nya gitu kira-kira ya? Kan kalau DAU, DAK itu kan alokasi pembangunan yang diusulkan ke Bappenas dan lain-lain lewat Musrembang Nasional dan lain-lain segala macamnya dan lain. Ketika kita hubungkan dengan masalah yang kita bahas sekarang ini laporan Mas Wapres ini. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak menyelesaikan laporannya, maka DAU dan DAK-nya dipotong gitu kira-kira. Sudah berjalan belum sekarang ini? Enggak, makanya kan saya butuh klarifikasi karena tadi kita lagi ngomongin pelaporan, sistem pengawasan dan segala macamnya. Tapi masuknya ke DAU, DAK, transfer daerah, pembangunan dan segala macamnya. Betul. Berarti nanti ketika misalnya laporan yang nggak diselesaikan sama pemerintah daerah, maka itulah bedanya saya bilang Anda nggak ngertinya di situ. Bukan, kita jadi bingung. Ini masalah. Mau ngomongin apa? Yang kita bicarakan masalah bukan dana. Kalau dana pembangunan tidak dilakukan, potong dong. Ya. Itu betul. Betul. Kalau itu saya sepakat. Tapi ini kita ngomongin laporan, bukan ngomongin pembangunan. Tadi kan Anda ngomong soal transfer daerah. Gimana sih? Saya ngomong tadi, Ibu yang ngomong duluan. Loh, kamu yang saya ngomong. nggak bahas itu, Bu. Yang saya bahas adalah ini ada laporan dikerjakan sama pemerintah daerah. Nanti dari by system itu mengontrol itu semua. Anda gitu. yang bicara pertama soal transfer daerah. Kalau tidak dikerjakan tidak bisa. Kan Anda tanya tadi sama saya. Bukan itu ya, saya nggak ngomongin tentang transfer daerah, DAK dan lain-lain, enggak. Banyak pihak yang menganggap bahwa program ini adalah pencitraan dari Gibran saja. Terlepas dari hal itu, ternyata ramai juga nih pemirsa, para masyarakat yang melapor ke Mas Wapres ini. Lapor Mas Wapres pertama kali dibuka ataupun dirilis pada Senin lalu. Dan sampai saat ini masyarakat memberikan respon positif terkait adanya layanan aduan lapor Mas Wapres. Nah, ini ada salah seorang ibu-ibu yang teriak-teriak supaya bisa masuk ke dalam sahabatkompas.com. Dan pihak istana sendiri sudah menyatakan bahwa program ini tidak dibuat sendiri oleh wakil presiden, tapi ini adalah program negara, programnya pemerintah. Ini adalah program pemerintah, yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres. Kita melihat belakangan ini antusiasme masyarakat begitu besar ya terhadap program lapor Mas Wapres. Nah, kami ingin menyampaikan di sini bahwa program lapor ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan no wrong door policy. Maksudnya apa? Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di follow up. Karena kita tahu teman-teman sekalian, untuk bisa melaporkan satu permasalahan, jika kemudian tidak ada satu kanal khusus, ini akan menyulitkan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa. Oke, jadi bagaimana menurut pemirsa sekalian, apakah program lapor Mas Wapres ini bagus atau tidak? Silahkan komentar di bawah. Atau justru kalian ingin mencoba mengeluarkan keluh kesah kalian sebagai warga negara dalam program lapor Mas Wapres ini? Silahkan datang langsung ke kantor wakil presiden atau hubungi nomor WhatsApp yang tertera di situ. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam akal sehat.